Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 E3 akan menceritakan kisah tentang Nabi Muhammad SAW dalam memperingati acara Maulid Nabi. Mau tahu kisahnya? Yuk, ikuti kami lebih lanjut. Sebelum masuk ke ceritanya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan, nama saya Syifa Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Rizky Fahasana. Perkenalkan, nama saya Ayu Saputri. Perkenalkan, nama saya Sapni. Perkenalkan, nama saya Al-Ghifari. Ini dia ceritanya. Nabi Muhammad Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 570 Masehi di kota Mekkah. Dia adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Beliau kehilangan ayahnya ketika sedang dikandung ibunya dan ibunya meninggal pada usianya 6 tahun. Kemudian Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib dan kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW dikenal jujur, terpercaya dan memiliki akhlak mulia sehingga dijuluki sebagai Al-Amin. Ketika berusia 6 tahun, beliau diajak oleh pamannya yang bernama Abu Thalib untuk mengembala kambing. Dan ketika berusia 12 tahun, beliau diajak oleh pamannya lagi untuk berdagang ke negeri Syam. Selama masa perjalanan hidupnya, beliau selalu menerapkan karakter dan akhlak-akhlak yang mulia, serta mencintai anak yatim. Saat Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, ia menikah dengan seorang janda kaya dan terhormat yang bernama Khadijah. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Ini terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berisi perintahnya untuk membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, beliau mulai melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan sahabat terdekatnya. Saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah, beliau mendapat perlawanan besar dari kaum Quraisy. Kaum Quraisy merasa terancam dengan ajaran Islam. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hijrah ke Madinah untuk menghindari penganiayaan di Mekah. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW mendirikan masyarakat Islam yang damai dan adil. Dengan perjanjian Madinah yang mengatur hubungan antar suku dan agama yang ada. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW juga membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial. Pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad SAW memimpin pasukan untuk menaklukkan Mekah. Penaklukan itu dilakukan secara damai tanpa pertumpahan darah dan menandakan kemenangan besar bagi Islam. Setelah penaklukan di Mekah, Islam menyebar dengan cepat ke wilayah Jazirah Arab dan sekitarnya. Setelah hijrah, Nabi Muhammad SAW menghadapi berbagai pertempuran dari kaum Quraisy dan suku-suku yang menentang ajaran agama Islam. Pertempuran-pertempuran ini dilatar belakangi oleh penolakan kaum Quraisy terhadap ajaran agama Islam. Namun, dengan strategi dan kepemimpinan Nabi Muhammad yang bijaksana, beliau dan teman-temannya berhasil meraih keberhasilan dan kemenangan dalam peperangan itu. Peperangan yang dilakukan seperti peperangan Badar, perang Uhud, dan juga perang Khandaq. Sahabatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW di Madinah pada tahun 632 Masehi pada usia 6
Muhammad Rasulullah SAW menjadikan duka yang mendalam bagi umat Islam dan juga menjadi momentum penyebaran Islam di dunia. Peninggalan Nabi Muhammad Rasulullah SAW juga luar biasa, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam sehingga saat ini. Paham? Kisah Nabi Muhammad SAW adalah sumber inspirasi bagi seluruh umat manusia di dunia. Beliau mengajarkan kita nilai-nilai luhur seperti kasih sayang, Keadilan, persatuan, dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia tadi kisah mengenai Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah beliau bisa menjadi inspirasi dan contoh bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Mohon maaf apabila tugas video kami belum sempurna, karena sesungguhnya kesempurnaan itu adalah milik Allah. Kami perwakilan dari 10E3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.